Gadis itu sama sekali tidak pernah tahu bahwa dirinya sebenarnya adalah pewaris keluarga kaya. Selama 2 tahun terakhir, ia bekerja di perusahaan besar, yang tanpa sadar adalah milik ibunya sendiri. Hari-harinya diisi dengan kerja keras tanpa banyak bicara, menahan lelah demi satu harapan sederhana, diterima sebagai karyawan tetap. Namun di hari pengumuman, posisinya direbut oleh orang lain yang datang bukan karena kemampuan, melainkan berkat orang dalam. Lebih menyakitkan lagi, orang itu adalah teman lamanya di sekolah. Mereka bahkan baru saja bertemu di acara reuni sehari sebelumnya. Saat ditanya kenapa melakukan ini, jawaban yang diterima justru penuh kesombongan. Ia juga menambahkan betapa muaknya melihat seseorang yang tetap berusaha tegar meski hidup miskin. Kata-kata itu membuat amarahnya memuncak, pertengkaran pun pecah, hingga keduanya digiring ke kantor polisi. Sang teman bersikeras melaporkannya, namun gadis itu membalas dengan ancaman balik, akan menyebarkan bagaimana seseorang menggunakan koneksi untuk merebut pekerjaan temannya sendiri. Takut menjadi bulan-bulanan warganet, akhirnya ia mundur. Ayahnya datang untuk menutup masalah, meminta maaf dengan dingin, lalu menegaskan bahwa dunia ini hanya berpihak pada orang-orang kaya. Kalimat itu menghancurkan semangat gadis tersebut. Ia menangis terseduh, sementara ibunya yang menyaksikan hanya bisa merasakan perih yang sama, tak berdaya menghadapi kenyataan bahwa kerja keras anaknya kalah oleh koneksi. Di sisi lain, seorang wanita kaya menerima sebuah paket aneh. Isinya 2 sikat gigi, foto 2 anak kecil, dan sepucuk surat yang mendesaknya melakukan tes DNA. Hasilnya mengejutkan, salah satu anak dalam foto itu adalah putrinya yang hilang 25 tahun lalu. Tak lama, sebuah telepon masuk. Suara asing menuntut uang dalam jumlah besar sebagai imbalan informasi. Wanita itu menjawab, selama putrinya bisa kembali dengan selamat, berapapun akan ia bayar. Dengan hati berdebar, ia mendatangi rumah yang ditunjukkan. Di sana ia menuntut penjelasan dari wanita yang selama ini membesarkan gadis itu. Awalnya sang ibu angkat bersikeras bahwa kedua anak yang bersamanya memang putri kandungnya, tetapi ketika hasil DNA ditunjukkan, semua kenangan pahit terlintas tentang cemoohan, penderitaan, dan kerja keras tanpa henti yang ditanggung anak itu. Tak kuasa lagi menahan, ia pun jatuh berlutut sambil menangis, lalu mengaku kebenaran. Bertahun-tahun lalu, saat sedang berbelanja dengan 2 putri kembarnya, ia kehilangan salah satu dari mereka karena kecelakaan. Dalam duka mendalam, ia tanpa sengaja menemukan seorang anak kecil yang mirip sekali dengan putrinya yang baru saja tiada. Dengan hati yang rapuh, ia dan suaminya membawanya pulang dan membesarkannya seperti darah daging sendiri, tanpa tahu bahwa anak itu sesungguhnya putri keluarga konglomerat yang hilang. Keesokan paginya, gadis itu dibangunkan lebih awal dan diminta berpakaian rapi. Mengira ibunya akan membawanya ke kencan buta, ia tidak bersemangat sama sekali. Tapi yang menantinya adalah meja makan mewah, tempat kedua orang tua kandungnya sudah duduk menunggu. Dalam kebingungannya, sang ibu angkat menoleh padanya dan berkata, "Mereka adalah orang tuamu." Ia sempat mengira hidupnya hanya tentang kerja keras melawan ketidakadilan. Namun kini, kenyataan memperlihatkan bahwa takdir telah menyiapkan panggung yang lebih besar.